Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di hadal hada. Maupun datang masyarakat lain syaitan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ta'lim Sidikhatiyah Ridwah kita hari ini coba lagi bersyukur atas Allah. Saya tadi punya pikiran apa bisa hadir ya hari ini saya ya, karena perlu pulang rakel ternyata cuma setengah jam. Jadi alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Bisa kasih ya Pak? Ya, bisa tepat waktu lah ya. Jadi yang baru mana? Asma, Asma. Adiknya mutasi adiknya mutasi di RT mana? RT 4 Belakang ya. Ini 5 toh? Ya 5 sebelahnya Pak. Adiknya mutasi Mutasi mohon. adiknya. Oh ya. Ya waktu itu gabung kita makin tua kan butuh ilmu ya untuk apa menuju ke hidup berikutnya itu kan berat ya. Meskipun udah tahun 6 ini tidak apa-apa, kata Pak Yai, better late than never. apa itu? Kayaknya ngomong gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya hari ini pelajarannya apa ya? Bu Putaris. Kitabullah. 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 Kalau kita orang Islam kalau bicara kitab tuh berarti bagian dari apa nih? Ya, kita ini bagian dari apa ya? Bagian dari kitab Allah ya. Itu bagian dari apa? Al-Quran. Ya. Apa nih? Rukun iman. Rukun iman. Betul ya? Rukun iman kan? Satu apa? Syahadat. Oh, betul syahadat. Percaya pada Allah tuh. Oh iya. Kedua, Pada kitab-kitab, ya, kitab Allah. Ya. Terus, setelah kita apa? Para Rasul. Apa? Enggak apa ya, pelajaran SD ya. Malaikat. Terus ya. Kelima. 5 apa 6? 5 apa 6? Rukun iman ada 5 apa 6? 6. Rukun Islam Rukun Islam 5. 5. Rukun iman? Nah, Ini masuk apa? rukun Islam. Oh. Rukun iman. Dibolak-balik malah. Ya. Bolak-balik jadi Ya. Error.
Kemudian dari atas sini ke sini apa ini? Al Qur Rukun iman. Iman. apa ini? Taurat. Taurat. Ini? Ini? Injil. Injil. Ini terakhir. Al-Quran. Ini kok Al-Quran. Suhuf. Alif, Shad, Ha, Ba. Suhuf. Suhuf. Hah? Suhuf. As, Suhuf. Su, Lembaran. Ini kita bicara masalah rukun iman, kitabullah, Quran. Kenapa pilih Quran? Lembaran. Lembar-lembar, suhuf itu lembar-lembar. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf pun semua dirangkum dalam kitab besar Al-Quran. Al-Quran. Jadi semua masuk di Kitab Allah, Pak. ya Kitab kitab Allah. Ini kitab Allah namanya, semua kitab Allah. Tapi yang Injil. kitab penutup adalah Quran. Isinya semua ada di sini. Zabur. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf itu ada di Quran semuanya. Suhuf itu Suhuf itu lembaran-lembaran. lembaran-lembaran. Nah sekarang Sudah? Sudah ya, sebenarnya yang ditulis bahasa Indonesia apa ya? Sekarang ada 3 kuis berhadiah. Hadiahnya pahala. Pahala apa pahanya, Pak? Pahanya ibu-ibu udah punya paha semua ya. Paha ayam itu ya, ayam goreng itu ya. Paita. Oke, yang pertama kuisnya apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Kalau kitab itu sudah disusun rapi, kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran. Nah, yang lain? Ya, berupa lontar-lontar dari kurma. Oke, lembar-lembaran yang belum disusun dengan rapi. Ya. Suhuf yang kedua, suhuf diberikan kepada siapa? Suhuf lembar-lembaran. Sudah kurang jelas lembaran apa itu? Lembaran apa kira-kira? Kurma. Hah? Kurma. Oh, kurma. Tulisan. Heeh. Dari Heeh. Ayat-ayat Heeh. yang belum tersusun. Pujian-pujian. Ya. Jadi ini menambah ilmu pengetahuan ya. Suhuf lembaran-lembaran apa? Isinya apa? itu apa? Wahyu dari malaikat Jibril yang untuk Rasulullah. Nah ini. Kalau gitu bedanya Rasul dengan Nabi apa? Kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah tentu Nabi. Itu makna hakiki, makna yang lain. Kalau Rasul itu untuk semua, kebanyakan kalau Nabi itu khusus untuk Gimana Bu? Rasul menyampaikan pada umatnya, kalau Nabi tidak. Oh Tidak menyampaikan pada siapapun. ya.
Terus lagi ada berapa perbedaan? Tadi kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Dan Rasul menyampaikan dakwahnya ada tanggung jawab, kalau Nabi tidak. Apa lagi? Ada yang sedang kita bahas ini apa? Ya, Kak Rasul dapat kitab. Kalau Nabi tidak dapat kitab, lalu Nabi dapatnya apa? Pahala. Ibu, Nabi dapatnya apa? Wahyu ilahi tak Iya. mujizat. Itu pernah saya tak bolak-balik ya, tapi bingung ya. Suhuf itu berupa tulisan-tulisan lembaran-lembaran yang diberikan Allah lewat malaikat Jibril, ya. Dan itu hanya diberikan kepada Nabi. Semua Nabi itu memperoleh suhuf, tapi tidak memperoleh apa? Kitab. Ya. Nah, ada berapa nabi Bu kira-kira? Selama puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Yang diketahui 25. Nabi 125.000, ya. Sepanjang hidup ada 125.000 nabi. Kemudian rasulnya berapa? 310. Ya. Yang wajib diketahui 25. Ini Nabi apa Rasul? Rasul. Nabi. 25 Rasul. Hah? Rasul. Banyak 25 Rasul di situ. Ya. Rasul dan Nabi ada di sini. Ya. Ini pengetahuan, ya. Lah dari Rasul dan Nabi ini masih belum selesai nih ya. Nah, ada yang disebut ulul asmi. Apa itu ulul asmi? Apa itu ulul asmi? Lain dengan ulul amri ya. Ulul amri itu orang yang cerdas. Itu ulul amri. Kalau ulul asmi apa? Hanya ada berapa? 5 apa 6? Berapa? Ini ulul asmi itu Rasul yang tabah dan kuat, sabar menghadapi ancaman, bukan hanya cobaan, ancaman. Yang berada kompas sampai diancam, diejek, ya, mau dibunuh, itu ada siapa saja? Apa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Oh. Musa. Ini Nabi Nuh. Bisa. Terus Ibrahim. Muhammad. Nuh, Ibrahim,
Bisa mau ada lagi ya? 5 atau 6? 6 Pak. Apa lagi? Nah, Bimo sudah Pak. No sudah. Nah, Ibrahim sudah. Musa, Musa sudah. Isa, Muhammad. Musa sudah. Ibrahim sudah Pak. Ibrahim nomor 2. Jadi suhuf itu tidak dibukukan lembaran-lembaran wahyu Allah lewat Jibril, cuma tidak ada perintah untuk membukukan apa tuh suhuf, isinya apa. Biasanya untuk mengatasi kondisi sosial masyarakat ketika dia menjadi nabi di situ. Maka 124 nabi banyak tuh, 124.000 nabi. Ya. Apa itu? Dari mana? Yang wajib diketahui? 25. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nabi yang menerima suku Pak. Semua nabi, Semua nabi. semua nabi itu terima suhuf. Semua nabi, jadi 124 itu dikurangi 310, semua terima suhuf. Ya. Petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas itu Allah berikan wahyu lewat Jibril, kemudian Jibril bisikan pada Nabi sesuai itu ya. Selama alam ini ada, hidup ini ada ya. Oh, Nabi dapat mujizat nggak Pak? Ada yang mujizat Nabi kan? Ada yang mujizatnya. Misalnya apa? Musa itu adalah Rasul, Nabi. Contohnya apa? Ya, jadi semua nabi dalam dakwah itu pasti punya mujizat. Mujizat itu sudah itu sifat wajib nabi untuk menerima mujizat ya. Tapi kitab enggak, suhuf. Ya. Kalau dulu ada Nabi Sid itu siapa tuh? Nabi Sid, Nabi Sid. SYITS pernah. Ada yang pernah dengar Nabi Sid? Dari mana? Mungkin nama lain tuh mungkin. Pernah membaca Pak. Nabi Sid. Atau mungkin kita kan tahu ya hanya itu aja ya, 25 itu yang hafalnya di Quran ya. Mungkin ada nama Nabi Sid tapi itu di antara 125 itu bisa jadi ya. Ya? Benar ada. Nah mungkin itu ibu tahu tuh. Baca Pak. Oh baca. Pernah baca ya. yang dapat suhuf. Oh iya iya. Ya. Karena putra Adam kayaknya dari Nabi juga kan. Masuk Idris ya putra Adam. Nuh itu juga putra Adam. Nah. Banyak Nabi jadi kita nggak apa. Di antara 25 itu kita juga orang apa ada yang nggak apa juga tuh. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan, ini pelajaran masalah kitab-kitab ya.
Jadi kesimpulannya Nabi itu belum tentu Rasul. Rasul itu pasti Nabi, itu yang pertama. Nabi menerima wahyu berupa kitab, ya. Rasul dan Nabi menerima suhuf. Nah, karena ada 310 Rasul, kita nggak tahu, kita nggak pernah diberi sejarah itu. Apa saja kitabnya yang itu kan? Zaman-zaman yang belum ada ya, zaman Nabi Adam Rasulnya nggak apa. Cukup, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa. Oh, ada tanya? Ya. Bagus. Bagus. Tuh. Mau tanya apa? Saya tanya aja Pak. Ya, oke. Perwakilan. Nah. Jadi begini Pak, langsung aja ya Pak ya. Ya. Ada ibu bapak muslim, punya anak perempuan. Ini berarti di luar topik ya? Ya di luar topik nggak Ya, apa-apa oke. ya Pak ya. Nggak apa-apa. Biar kita ibu yang punya anak perempuan kita tahu Ya. gitu loh Pak. Ya. Jadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu muslim, Hmm. punya anak perempuan. Setelah dari kecil dididik bagus agama kau. Setelah dewasa cari jalan hidup sendiri, dapat suami orang non muslim. Itu katanya ibu bapaknya nggak dosa. Apa betul nggak Pak? Jadi ini ya, pernah saya sampaikan di masjid ini dalam surat Ar-Rahman 172 itu Bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah intinya itu. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukan kau tahu aku ini adalah Tuhanmu, pada cabang bayi yang belum ada ruhnya ketika usia kandungan 5 bulanan, 4 bulan ya. Sebelum ruh Allah tiupkan kepada janin yang usia 4 bulan tadi itu, Allah bertanya dulu, untuk apa? Untuk agar kelak engkau tidak selak. Apa selak itu? Mengingkari ya. Bayi itu ngomong apa? Jawabnya, qalu bala syahidna. Qalu, kata bayi, ya aku bersaksi, syahidna, bahwa engkau Tuhanku yang berikan aku. Nanti hari kiamat, maka engkau jangan selak. Jika engkau selak, berarti engkau kufur dan engkau akan menjadi musuh Allah. Nah, ketika dalam Islam dikatakan anak yang belum mukallaf, belum akil balik, itu tanggung jawabnya orang tuanya. Jika orang tuanya sudah mendidik menjadi imam takwid akidah Islam, ternyata setelah dewasa dia berubah, orang tuanya sudah lepas tanggung jawab. Orang tuanya lepas tanggung jawab. Ketika nanti di akhir Allah bertanya, kenapa anakmu tidak ikuti kamu? Ya Allah, hamba sudah menyampaikan dengan betul. Namun setelah dewasa dia memutuskan sendiri, menunjukkan jari sendiri, maka sudah lepas tanggung jawab. Orang tua akan salah kalau dari kecil tidak mendidik agama, itu salah. Tapi kalau sudah mendidik, sudah dewasa, sudah agak dia pindah agama, macam-macam, orang tuanya nggak bisa salahkan. Orang tua punya namanya hujah. Hujah itu alasan pada Allah. Ya. Tuhannya, kalau anak yang tadi murtad setelah merit dia Nasrani, kalau dia doa itu baik di makam atau di saat dia ibadah itu diterima nggak sama Tuhan? Anak siapapun yang sudah keluar, sudah murtad, maka terputus. Ya, terputus. Jadi tidak lagi ada hubungan pada orang tua lagi. Ya.
Maka Nabi bersabda yang artinya ada 3 perkara. Ketika anak Adam itu meninggal, putus kecuali 3 perkara. Satu apa? Doa. Nah, soleh. Yang kedua, Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal jariah. Amal jariah. Doanya berarti nggak terkabul. Maka kasihan orang tuanya itu nggak jadi nggak terkabul doanya. Ya. Dan di Quran juga dikatakan dalam surat Al-Yunus 103, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ahadukumul maut qala rabbi irji'in, kata Allah dalam ini. Itu apa? Ketika anak yang dimaksud tadi itu dia murtad ya, bayi yang tua murtad beragama, itu firman-Nya Allah. Ya Allah, kata dia, tunggalah barang sebentar. Aku untuk hidup kembali di dunia, jangan kecabutnya waktu. Idza jaa ahadul maut mati. Qala rabbi irji'in. Bersama kepada Allah, jangan matikan dulu bang sejenak. Agar apa? Agar aku bisa beramal soleh, bisa sedekah, bisa sholat. Itu alasannya di Al-Yunus 103 itu dari buka. Jadi mereka itu ketika cabut nyawanya meronta-ronta, nggak mau keluar tuh roh itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah selak, sudah apa tadi namanya? Ingkar janji. Dengan Al-A'raf 102 diingkari lewat firman-Nya Al-Mu'minun 103. Dia ingin kembali sebentar saja, ya Allah, barang sehari saja untuk aku bisa beramal soleh. Ya, nah ini makanya kita banyak beramal ini kan, mumpung kita masih sehat, masih kuat seperti ini ya, banyak menimba ilmu. Ini kan akan untung kita ketika nanti apa? Menghadapi kiamat kecil kita apa? Kiamat kecilnya apa? Mati. Mati itu kiamat kecil bagi orang-orang kita semuanya. Ya. Karena kalau kita bisa menjawab itu berarti kita akan meniti surga di alam kubur, sudah merasakan nikmatnya surga. Tapi kalau kita bisa jawab itu nggak bisa dengan baik, maka di situ sudah neraka. Tapi bisa kalau ibu-ibu semua ini karena ngasihnya rajin, cinta Quran, insya Allah bisa menjawab semua. Ya, cinta Quran, ya, pagi, siang, sore pegang Quran, cinta ilmu akhirat, maka itu akan untung nanti ketika ditanya oleh malaikat apa di kubur, malaikat mungkar dan nakir. Itu ya, Bu Dewi. Ada lagi? Tanya, Ya. ditanya mungkar, ditanya di kubur, terakhir ditanya mungkar dan nakir. Seumpama itu jenazah mayat itu semasukkan diawetkan itu, diawetkan ya, terkait di kedokteran itu buat praktek-praktek itu gimana? Apa dia ditanya malaikat atau enggak? Satu bikinnya sampai situ yang untuk diawetkan. Ya, pernah ada yang tanya, ya Ustaz, Iya. orang yang mati tenggelam, orang yang mati dimakan buaya terus gimana? Itu nggak dikubur. Sudah dikubur. Semacam ya. Ditanya. Allah menjauhkan Syua dari gak ada menjadi ada itu mudah. Dari gak ada menjadi ada itu bagi Allah mudah. Awis sudah ada, tinggal panggil Allah. Nama amruhu ayatazaan anaku kun fayakun. Ya, meskipun sudah diawetkan masuk jasanya, yang kita lihat jasanya itu. Tapi ruhnya dikubur, ditanya. Setelah dikubur, ruhnya ditanya di sidang. Ya, gitu. Bagi Allah mudah semuanya. Ya, terima kasih. Ya, ditanya. Nggak penasaran. Ada lagi Ibu? Cukup jelas semuanya? Baik, kalau ada lagi kita akhiri yuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.